Indonesia, Pulau W memiliki sejuta pesona alam yang sayang untuk dilewatkan. Jelajah Negeri akan mengajak Anda untuk mengeksplorasi pulau yang juga dikenal dengan pulau vulkanik kecil yang menyimpan beragam destinasi eksotis. Perjalanan kali ini akan membuat kita lebih mengenal dan mencintai Indonesia. Jelajah, wah senang sekali Jelajah Negeri dapat kembali hadir ke layar kaca Anda. Kali ini bersama saya Brigita Kwe. Nah teman jelajah, saat ini saya sedang berada di Banda Aceh, tepatnya di atas kapal lambat yang akan membawa saya dan Anda tentunya menuju ke Pulau W. Ya benar sekali, di episode Jelajah Negeri kali ini kita akan menjelajahi Pulau W atau yang lebih sering dikenal dengan nama Pulau Sabang. Nah penasaran ada apa aja di Pulau W? Yuk ikuti saya. Perjalanan saya dimulai dari Dermaga Ulelewe Aceh menuju Dermaga Balohan Pulau W dengan menempuh perjalanan selama 2 jam menggunakan kapal lambat. Perjalanan kali ini sengaja ditempuh dengan menggunakan kapal lambat karena kondisi cuaca yang saat ini kurang bersahabat sehingga menyebabkan gelombang tinggi. Tapi, hal itu tetap tidak menyurutkan niat saya untuk menjelajahi Pulau W. Selama perjalanan, saya berkesempatan untuk mengunjungi ruang kemudi nahkoda kapal untuk bercengkrama sekaligus menikmati keindahan alam dari atas dek ruang kemudi loh. Wah, langit cerah, laut biru, dan indahnya Pulau W yang sudah terlihat dari jauh semakin menambah rasa penasaran saya akan segudang spot menarik yang bisa saya eksplor di sana. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Lain kesempatan panjang umur kita jumpa lagi. Oke, terima kasih banget atas waktunya ya. Salam, sehat selalu Bang. Bye. Nah, teman jelajah, setelah kurang lebih 2 jam kita mengarungi samudra, tidak terasa nih kita sudah sampai di Pulau W. Dan setelah ini kita akan pergi ke salah satu spot wisata yang wajib dikunjungi di Pulau W, yaitu titik 0 km.
Penasaran seperti apa perjalanan kita ke titik 0 km? Tetap ikuti saya di Jelajah Negeri. Pulau Weh Aceh, atau yang lebih dikenal dengan nama Pulau Sabang, adalah pulau vulkanik dan eksotis yang terletak di barat laut Pulau Sumatera dan merupakan salah satu ibu kota madya di Aceh dengan ibu kota Sabang. Pulau ini merupakan zona ekonomi bebas dengan letak strategis tepatnya di pintu masuk Selat Malaka yang merupakan jalur kapal internasional. Jadi, untuk mata pencaharian masyarakat setempat, biasa didominasi oleh nelayan atau pedagang. Pulau Weh Aceh tidak hanya dikenal dengan keramahan masyarakatnya saja, tapi juga beragam potensi alam menarik yang wajib dieksplor, mulai dari keindahan alam, tempat bersejarah, sampai dengan kenikmatan kulinernya. Sampai juga nih. Nah, teman jelajah, akhirnya saya sudah sampai di tengah-tengah kota Sabang, tepatnya di salah satu spot ikonik yang ada di kota Sabang, yaitu Taman I Love Sabang. Jadi memang banyak sekali spot wisata menarik yang ada di Pulau Weh ini, salah satunya di kota Sabang tentunya. Penasaran kita mau ke spot-spot menarik apa saja sih yang ada di kota Sabang? Yuk, ikuti saya. Perjalanan menuju Tugu 0 km jika ditempuh dari pusat kota Sabang memakan waktu sekitar 30 menit. Sepanjang jalan yang menanjak dan berkelok, mata saya dimanjakan dengan indahnya panorama perbukitan, danau, dan juga pepohonan yang rindang dan asri. Ya, Pulau Weh Sabang dan sekitarnya itu merupakan potensi wisata yang sangat unggul dan sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis perwisata nasional seluruh Pulau Weh dan sekitarnya. Jadi di Pulau Weh ini ada beberapa spot wisata yang sangat unggul dan sering dikunjungi wisatawan seperti Tugu KM0 Indonesia yang berada di ujung barat Indonesia. Jadi itu dari sisi lokasi atau geografinya sangat diuntungkan oleh adanya titik kilometer 0 Indonesia. Kemudian kita juga di Ibuh ada spot wisata untuk taman laut yang sangat unggul di Aceh dan juga di Indonesia. Kemudian juga kita ada Lung Angen dan juga Gua Sarang yang berada di sekitar Desa Ibuh juga. Kemudian juga di Jaboy Ano Hitam, Gunung Api Jaboy sekarang sudah dikembangkan oleh desa wisata sebagai destinasi yang sudah mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian juga kita ada Sumur 3 di Imlek, kemudian juga beberapa spot lain yang termasuk juga kita mengembangkan kawasan-kawasan lain yang memang perkantoran juga akan menjadi spot wisata seperti di yang lokasi kita ini berada di kawasan perkantoran yang menjadi banyak dikunjungi oleh wisatawan juga. Ya, pemerintah selalu mengajak kelompok masyarakat terutama yang ada di kampung-kampung seperti kelompok sadar wisata yang sudah terbentuk di semua kampung untuk bersama-sama dengan pemerintah mengembangkan desa wisata ataupun potensi wisata yang ada. Pemerintah juga melalui Dinas Pariwisata juga mengadakan selalu ada pelatihan untuk guide seperti itu dan juga untuk pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat untuk mendukung pariwisata Sabang. Ya, kami mengimbau atau mengharapkan masyarakat Sabang itu terutama menjaga kualitas lingkungannya. Lingkungan Sabang jangan sampai rusak gara-gara pariwisata, maka jadikan potensi wisata itu sebagai pariwisata yang berkelanjutan. Itu kami harapkan ke masyarakat dan juga melayani kunjungan wisatawan dengan baik dan ramah. Kemudian juga kepada masyarakat yang dari luar Sabang yang ingin mengunjungi Sabang sebagai spot wisata, kami mengharapkan dukungan dan selalu menjadikan Sabang sebagai target wisata kunjungan untuk mengembangkan Sabang sebagai destinasi pariwisata nasional.
Hai teman jelajah, sekarang saya sudah berada di kawasan Monumen Titik 0 km Sabang, tepatnya di Desa Iboih nih. Nah, menyusuri jalan ke Monumen Titik 0-nya sendiri, banyak sekali di sebelah kiri dan kanan saya kios-kios yang menjual cindera mata ataupun oleh-oleh lainnya khas Sabang, seperti makanan dari Sabang sendiri seperti rujak Aceh dan juga pakaian-pakaian yang bertuliskan Sabang nih. Wah, untuk Monumen Titik 0-nya sendiri sudah terlihat di depan saya tinggi sekali teman jelajah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita cek yuk Monumen Titik 0 km Sabang. Ya, jadi memang menyusuri jalan menuju ke Monumen Titik 0 km ini sendiri banyak sekali kios-kios yang memang penjualnya itu merupakan warga lokal dari Desa Iboih sendiri. Jadi objek wisata 0 km ini juga sangat membangkitkan nilai ekonomi di masyarakat Sabang, khususnya di Desa Iboih. Setelah melihat beberapa toko cindera mata dan mencoba jajanan khas Sabang, saya langsung menuju Monumen Tugu 0 km untuk bersuah foto. Wah, sebagai seseorang yang berasal dari ujung timur Indonesia, Merauke, saya memang sangat menantikan momen spesial ini, tepat di mana sampainya saya di monumen yang penuh dengan sejarah dan filosofi. Nah, teman jelajah, akhirnya sampai juga nih saya di Monumen Titik 0 km Sabang. Menjajaki Pulau W Sabang memang tidak lengkap kalau belum sampai di Monumen Titik 0 km ini. Monumen Titik 0 km ini merupakan penanda geografis yang unik di Indonesia karena perannya sebagai perekat Nusantara. Mulai dari titik 0 km Sabang Aceh sampai titik 0 km di Merauke, Papua. Kebetulan nih teman jelajah, saya sendiri berasal dari Merauke, Papua. Jadi ketika sampai di tempat ini memang terasa sekali filosofisnya sebagai perekat Nusantara. Penasaran seperti apa Monumen Titik 0 km ini? Yuk ikuti saya. Tugu setinggi 22,5 meter ini merupakan simbol dari titik 0 km wilayah Indonesia Barat, serta perekat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tugu 0 km Sabang adalah sebuah bangunan berbentuk lingkaran berjeruji, dengan bagian atas menyempit, menyerupai mata bor. Pada bagian puncaknya terdapat patung burung Garuda menggenggam angka 0. Terdapat 4 pilar kokoh yang menyangga bangunan, mempunyai arti filosofi batas-batas Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote. Lalu ada juga ornamen berbentuk segi delapan yang menggambarkan landasan ajaran Islam, kebudayaan Aceh, dan Nusantara dalam lingkup yang luas. Dari atas balkon monumen ini, saya juga bisa melihat hamparan gunung yang luas dan tebing curam yang membatasi birunya laut. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Kalau ke Pulau Sabang kan memang harus ke sini ya. Selain Iboh sebagai destinasi wisata utamanya hanya 2 ini. Memang banyak sih pantai lain yang lebih bagus, cuman pariwisatanya atau wisatawannya banyakan ke sini. Terus kenapa ke sini? Ini yang paling dekat, pantainya yang bagus. Nanti kalau ke Sumatera Utara, bukan nggak ada sih, tapi pantai-pantai timur Sumatera Utara itu nggak secantik pantai-pantai yang di sini. Nanti coba aja datang, biar dilihat. Kalau kesannya tetap baik. Makanya ini udah 2 kali. Dulu pertama kali tahun 2016, makanya kan kembali lagi berarti kan karena terkesan dengan suasana dari Pulau W ini gitu.
Selanjutnya saya akan mengunjungi salah satu spot eksotis sekaligus menegangkan. Kira-kira apa ya? Ya, spot selanjutnya adalah Gunung Api Jaboy. Oke teman jelajah, kalau tadi kita sudah melihat indahnya panorama alam dari atas Tugu titik 0 km, sekarang saya akan mengajak teman jelajah untuk mengeksplor kawasan Gunung Api Jaboy. Nah, kawasan Gunung Api Jaboy ini eksotis sekaligus menegangkan loh teman jelajah. Kenapa saya bilang menegangkan? Karena memang status dari Gunung Api Jaboy ini masih aktif. Dan kita bisa mencium nih, menyengatnya aroma-aroma belerang di kawasan Gunung Api Jaboy ini. Penasaran seperti apa serunya petualangan saya di kawasan Gunung Api Jaboy? Yuk ikutin saya! Setelah sampai dan disambut oleh Rizal sebagai pengelola Gunung Api Jaboy, saya mencoba memberanikan diri untuk mengeksplor kawasan hutan dengan menaiki ATV. Oke teman jelajah, sekarang saya akan mencoba mengeksplor kawasan Gunung Jaboy ini dengan menggunakan ATV. Cukup menegangkan sih karena ini masih first time nih pengalaman saya, tapi kita lihat ya, semoga berhasil. Wah, walaupun aspek keamanan seperti yang sudah saya kenalkan, namun tetap saja medan yang sulit membuat saya sedikit kesulitan dan takut akan terjatuh. Untungnya saya tidak jatuh ya teman jelajah. Wah, ini benar-benar pengalaman yang mengasyikkan. Akhirnya sampai juga teman jelajah di kawasan Gunung Api Jaboy. Waduh, memang pengalaman yang sangat menegangkan. Sungguh tempat wisata yang sangat eksotis sekaligus juga menegangkan nih. Apalagi menjelajahinya menggunakan fasilitas ATV seperti ini. Wah, worth it, worth it. Jelajah, akhirnya saya sampai juga nih di spot pertama, kawah satu dari Gunung Jaboy ini. Wah, indah sekali nih teman jelajah. Dan memang ketika sampai di kawah satu ini ya, aroma dan bau-bau belerangnya itu memang semakin kuat sekali tercium karena adanya proses fluida yang mengeluarkan zat-zat seperti CO2, SO2, dan juga HCl. Jadi memang baunya ini semakin menyengat nih teman jelajah. Tapi di balik itu semua, lihat deh. Pemandangannya cantik sekali dibalut dengan latar putih yang sangat indah sekali nih teman jelajah. Penasaran nggak seperti apa sih spot-spot indah lainnya yang ada di kawasan Gunung Jaboy ini? Yuk kita lihat sama-sama. Imon. Dari kawah satu, saya harus sedikit berjalan menuruni lembah kecil dan menyusuri jalan menanjak sejauh 300 meter hingga tiba di kawah 2 yang jauh lebih luas. Gunung Api Jaboy ini tidak terlalu tinggi, hanya 200 meter di atas permukaan laut. Tapi saya tetap bisa menikmati pemandangan yang cukup unik, dibalut dengan latar bebatuan berwarna putih dan pepohonan yang hijau. Meski dalam status aktif, Gunung Api Jaboy tidak dalam status bahaya. Tapi jika teman jelajah ingin mengunjungi tempat ini, tetap harus berhati-hati ya. Dan sebaiknya menggunakan sepatu gunung bersol tebal. Karena ada beberapa spot di area kawah yang cukup panas ketika diinjak. Selain itu, saya juga bisa melihat aliran air panas yang memiliki kandungan asam sulfat, asam bikarbonat, dan sulfur. Airnya begitu panas, sehingga mendidih dan suara didihannya pun terdengar dengan jelas. Wah teman jelajah, akhirnya saya sampai juga di salah satu titik puncak Gunung Jaboy. Penasaran spot mana lagi yang akan kita eksplor di Pulau Weh ini? Tetap ikuti Jelajah Negeri.
Setelah seharian menjelajahi Pulau W, sekarang saya akan berburu kuliner khas Sabang sekaligus menikmati suasana malam hari di kota Sabang. Saya tertarik pada salah satu sudut kota Sabang yang dipenuhi dengan beragam jajanan dan kuliner khas Sabang. Kali ini saya akan mencoba 2 macam kuliner khas Sabang, yaitu sate gurita dan mie Aceh seafood. Wah, terima kasih ya Bu. Nah teman jelajah, setelah seharian kita menjelajahi Pulau W Sabang dengan sejuta pesona alamnya yang indah ya tentunya. Tidak lengkap nih rasanya kalau kita belum mencoba menu-menu khas dari kota Sabang. Nah di depan saya sudah ada sate gurita dan ada mie Aceh seafood di sini. Kita coba yuk, selamat makan. Kita coba bumbunya ya. Wah, enak sekali nih teman jelajah. Biasanya jenis-jenis seafood seperti gurita atau cumi-cumi itu kalau dimasaknya kurang tepat gitu ya. Rasanya teksturnya tuh jadi seperti karet. Tapi ini teksturnya legit sekali dan enak. Kita coba lagi ya. Sekarang kita coba mie Aceh seafood. Di sini mie-nya ada bumbunya. Bumbunya ini kelihatannya pekat sekali teman jelajah. Dan juga ada seafood. Di sini ada udang-udang, terus juga ada cumi-cumi. Wah, pokoknya komplit deh. Kita coba ya. Selamat makan. Setelah seharian lelah menjelajahi Pulau W, lalu disuguhkan dengan makanan seperti ini, rasanya stamina tuh kembali pulih begitu teman jelajah. Nah teman jelajah, akhirnya lengkap sudah nih petualangan saya di Pulau W Sabang. Mulai dari menjelajahi pantai, titik nol, dan juga gunung. Wah pokoknya kita juga sudah sempat mengunjungi tempat-tempat ikonik yang menjadi ciri khas kota Sabang ini sebagai tapal batas Indonesia bagian barat. Akhirnya saya Brigita Kue pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Jelajah Negeri setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Makan lagi.